Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini dengan taufik darinya kita dapat menjalankan ibadah subuh berjamaah, tentu dalam suasana di hari-hari yang mulia. Kita memasuki hari ke-21 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa menjalankan ketaatan amaliyah di bulan ini sampai pada penghujung Ramadan nanti, dan semoga terus berlanjut sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan manzumah As-Sair ilallah wa Daril Akhirah, di mana kita telah sampai pada pembahasan jalan-jalan yang beliau sebutkan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keridhaannya dan negeri akhirat. Di mana pada pertemuan yang lalu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengawali manzumahnya dengan menunjukkan kepada kita tanda dari kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, yaitu tatkala dia menjauhi segala jalan-jalan kebinasaan, kemudian menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah beliau menyebutkan rincian terkait dengan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Maka beliau sebutkan hal yang pertama terkait dengan syarat diterimanya suatu ibadah, yaitu ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan suatu amalan. Kemudian setelahnya di bait yang berikutnya beliau sebutkan tentang rukun ibadah yang kita kenal bersama, ada 3, yaitu al-khauf wal raja wal mahabbah. Takut, harap, dan cinta. Ini merupakan rukun yang membangun suatu ibadah, di mana roja, harapan, tatkala dia beramal, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khauf,
rasa takut. Dia takut dengan azabnya Allah, takut kalau amalnya tidak diterima. Nah, ini ketakutan orang-orang yang beriman, kekhawatiran mereka. Kemudian pada puncaknya, dan ini yang paling pentingnya dari ibadah, yaitu dia membangun ibadahnya di atas mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari beberapa pembahasan yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya di bait syair yang kelima. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wa humul ladina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika sendiri, wal i'lani, maupun ketika bersama dengan orang lain, wal ahyani, dan dia selalu berzikir dalam semua waktu dan keadaannya. Nah, maka ini jalan yang selanjutnya yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan memperbanyak zikir itu. Iya. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan di petang hari. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berzikir kepadanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa zikir itu ada dua macam. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikrul qalbi, berzikir dengan hati. Dan yang kedua, zikrul lisani, berzikir dengan lisan. Iya. Ini dua macam zikir. Zikrul qalbi, berzikir dengan hati, yaitu hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingat Allah dalam semua kondisi dan keadaannya. Dia selalu hubungkan segala yang dia lakukan, segala yang dia kerjakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya zikrul qalbi, zikir dengan hati. Yang kedua, kata beliau, adalah zikir lisan, berzikir dengan lisan. Nah, yaitu lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, baik dengan ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain-lainnya dari ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah wasiatkan kepada salah seorang sahabatnya ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa'ausini. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sungguh telah banyak, maka berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berwasiat, qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hendaknya lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Mereka inilah orang-orang yang diunggulkan oleh Allah dari hamba-hamba yang lainnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sabaqal mufarridun, telah menang, telah mendahului, telah unggul orang-orang yang al-mufarridun. Lalu para sahabat bertanya, wamal mufarridun? Ya Rasulullah, apa itu al-mufarridun? Maka Rasulullah menjawab, adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Inilah al-mufarridun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah. Nah, maka inilah zikir, dan tentunya zikir dengan menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikir. Nah, dia menyebut Allah dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tidak menganggap orang yang berzikir kalau dia hanya menyebut nama Allah tanpa ada pujian kepada Allah. Dia sebut cuman Allah, Allah, Allah. Nah, itu bukan zikir. Atau dia hanya sebutkan domirnya, huwa, huwa, huwa. Nah, itu bukan zikir. Nah, yang namanya zikir itu sanaullah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikir. Dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran juga disebut dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Jadi Quran disebut dengan zikir. Maka zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, dan itu dari bagian zikir kepada Allah. Nah, maka dari apa yang disebut oleh Imam Nawawi bahwa zikir itu ada dua, zikir dengan hati dan zikir dengan lisan, mana yang paling utamanya? Beliau menyebutkan bahwa zikir yang paling utama manakala dia bisa menggabungkan antara zikrul qalbi dengan zikrul lisani, zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Ya, gabungkan hal tersebut, yakni lisannya memuji-muji Allah, kemudian hatinya senantiasa hadir dalam lafaz yang dia sebutkan sebagai pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir yang paling utama. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya memuji-muji Allah, dan hatinya pun hadir di situ. Ini zikir yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, yang paling utama setelahnya adalah zikrul qalbi. Dia berzikir dengan hatinya. Ini selalu mengingat Allah, walaupun dia tidak sebutkan di lisannya, tapi dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirkan semua itu dalam semua aktivitasnya, dalam semua kegiatannya, dia selalu mengingat Allah. Ini zikrul qalbi. Ini yang paling utama berikutnya. Dan yang terakhir ya adalah zikrul lisani. Yakni lisannya hanya berzikir tetapi hatinya lalai terkadang. Ya, atau lisannya berzikir tetapi dia tidak paham apa yang dia sebutkan dari lafaz-lafaz zikir tersebut. Maknanya, artinya dia tidak paham. Dia hanya sekedar berzikir dengan lisannya saja. Nah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin ada pertanyaan. Seseorang kalau berzikir kepada Allah hanya dengan lisannya,
Apakah dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut? Dalam keadaan dia tidak paham apa yang dia sebutkan, apa yang dia ucapkan itu. Apakah dia mendapatkan pahala dengan hal tersebut? Ulama di sini merinci perkaranya. Kalau zikir yang dimaksud adalah zikir dengan tilawatul Quran, dia baca Al-Quran, maka kata para ulama, Quran itu yuta'abbad bitilawatih. Seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar membacanya. Maka orang yang membaca Quran, sekalipun dia tidak paham apa yang dia baca itu, baik secara terperinci maupun secara global, dia tetap akan mendapatkan keutamaan yang dituliskan baginya satu huruf darinya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Iya. Ini sekedar dia baca Quran itu, walaupun dia tidak paham maknanya, tetap dia akan mendapatkan pahala, tetap dia akan mendapatkan keutamaan. Walaupun tentu berbeda dengan orang yang membaca Quran dan dia paham isi Quran itu, baik secara terperincinya maupun secara globalnya saja. Dan inilah yang hendaknya kita usahakan, kita upayakan. Ulama membagi tilawah itu menjadi 2. Ada tilawatun lafziyah, tilawah sekedar lafadznya saja dibaca. Ada tilawatun hukmiyah, dia baca sembari dia renungkan maknanya, dia paham makna dan arti dari apa yang dia baca. Ini tentu lebih utama. Karena itulah maksud dari diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang diberkahi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau berzikir dengan membaca Al-Quran, sekalipun dia tidak paham maknanya, ya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dari situ. Ya. Sementara kalau zikir bukan dari bacaan Quran, maka menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini bahwa seseorang kalau dia berzikir, entah itu zikir dalam sholatnya, atau zikir setelah sholat, atau zikir pagi dan petang, atau zikir kesehariannya, dalam keadaan dia tidak paham apa yang dia baca, mendapatkan pahala karena hal tersebut. Hendaknya dia memahami apa yang dia baca, walaupun secara global, tidak diharuskan dia paham secara terperinci, karena ini mungkin butuh pelajaran bahasa Arab di situ. Dia perlu memahami kata demi katanya. Ya tentunya kalau dia bisa paham seperti itu, ini tentu bagus. Nah, tapi kalau misalnya dia paham saja secara global, ketika dia memuji Allah subhanallah, dia paham itu mensucikan Allah, globalnya seperti itu. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, itu pujian kepada Allah. Allahu Akbar, itu pembesaran kepada Allah. La ilaha illallah, itu tauhid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Globalnya dia bisa paham, maka itu sudah cukup. Tapi kalau sama sekali dia tidak paham dengan hal tersebut, ini menurut sebagian ulama, dan itu yang dirajihkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia tidak mendapatkan pahala karena hal tersebut. Maka sungguh disayangkan ya, kalau ada orang yang berzikir dalam keadaan dia tidak paham apa yang dia ucapkan itu. Nah, secara globalnya pun dia tidak paham. Iya. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata bahwa seseorang hanyalah akan mendapatkan pahala dari salatnya itu sesuai dengan kadar pemahamannya terhadap bacaan yang dia baca di dalam salat. Itu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini memotivasi kita ya untuk betul-betul memahami apa yang kita baca dari zikir kepada Allah, baik ketika kita sholat, ya, hendaknya kita pahami, kita pelajari.
Nah, dalam takbiratul intiqalnya kita, bacaan-bacaan kita, sujudnya kita, rukuknya kita, i'tidalnya kita. Apa itu artinya sami Allahu liman hamidah? Apa maknanya Rabbana walakal hamdu? Nah, ketika kita membaca tahiyat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, globalnya intinya kita paham. Jangan sampai globalnya pun kita tidak paham apa itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka dari jalan yang bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini fi sirri wal i'lani wal ahyani. Baik ketika dia sendiri, baik ketika dia bersama dengan orang lain, dan berzikir dalam semua kondisi dan keadaan. Iya, berzikir dalam semua kondisi dan keadaan. Nah, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya. Nah, ini berzikir kepada Allah di saat sendiri maupun di saat ramai, di masjid maupun di luar masjid, di rumah maupun di luar rumah, di pasar, di kantor, dimanapun dia berada. Nah, dia senantiasa mengingat Allah, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali tentunya di tempat-tempat yang memang diperkecualikan untuk tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Misalnya di dalam WC, ya. Tetapi ketika dia masuk WC dia berzikir, keluar dari WC dia pun berzikir. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Berzikir kepada Allah fisir dalam keadaan sendiri itu pada dasarnya lebih berat daripada berzikir dalam kondisi ramai, daripada berzikir ketika bersama dengan orang lain. Nah, berzikir ketika sendirian lebih berat. Kenapa? Karena ketika sendirian itu lebih banyak lalainya ketimbang ketika bersama dengan orang lain. Nah, ini sama kiasnya seperti orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat sendirian itu lebih sering salahnya ketimbang kalau dia sholat berjamaah. Nah, kalau berjamaah banyak orang, ya kan? Kalaupun dia lupa, dia bisa diingatkan dan dia bisa tahu dengan melihat orang-orang di sekitarnya. Nah, itu kalau dia sholat berjamaah, maka potensi untuk terjadinya kelalaian itu lebih kecil daripada pada saat dia sendirian. Nah, belum lagi ketika dia bersendirian itu syaitan akan lebih dekat kepada dirinya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan kita ketika kita bersendirian dan suka bersendirian. Ya, kecuali kalau dia bersendirian dalam maksud dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang disukai. Ya, seorang yang i'tikaf dia bersendirian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini dari perkara yang dituntut. Tetapi kalau dia bersendirian dalam makna dia tidur sendiri atau bersafar sendiri, ini dari perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, walaupun bukan perkara yang haram sebenarnya, bukan. Tetapi kalau misalnya dia bisa memilih untuk bisa bersama dengan orang lain, hendaknya dia pilih bersama dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamur rajul ma fi wahdah, ya, lama bata wahdah wala ma safara wahdah." Andaikan seseorang tahu betapa jeleknya kalau bersendirian itu, niscaya dia tidak akan mau tidur seorang diri dan niscaya dia tidak akan mau bersafar seorang diri. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena potensi untuk dia didekati oleh syaitan itu lebih besar. Asy-syaitanu ma'al wahid aqrab wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Setan itu kalau bersama satu orang dia lebih dekat. Tapi kalau dia bersama dengan dua orang dia lebih jauh. Nah, ini ikhwani fillah. Makanya kalau orang sendirian banyak saja pikiran hal-hal yang terkadang menggoda dia melakukan ini dan itu karena dia sendirian. Nah,
Ya walaupun sekali lagi itu bukan dari perkara yang dikatakan haram, enggak, tetapi kalau dia mampu ya bersafar misalnya bersama orang lain atau tidur bersama, naam, itu yang hendaknya dia lakukan. Taib. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dan tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dari amalan yang luar biasa, amalan yang sangat utama, naam, dan disebutkan pahala dan keutamaannya ya. Seperti misalnya hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi seorang diri, nah, hingga berlinanglah kedua air matanya, saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bait yang kelima ini, salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya kita memperbanyak zikir kepadanya. Hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pada bait syair berikutnya, yaitu pada bait syair yang ke-6 dan yang ke-7. Ini menjelaskan tentang jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah dari al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang nampak, yang zahir. Nah, kata beliau rahimahullah, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wat tarki lil isyani, fi'lul faraidi wan nawafil da'buhum ma ru'yatit taqsiri wan nuqsani. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim. Mereka, ini orang-orang yang berjalan menuju Allah dan ingin mendapatkan ridhonya Allah dan negeri akhirat, mereka itu yataqarrabuna, mendekatkan diri kepadanya, ilal maliki, kepada Allah sang maha penguasa, bi fi'lihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka, ta'atihi, yaitu ketaatan-ketaatan kepadanya, wat tarki lil isyani, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka globalnya ya, beliau ingatkan di sini dari jalan yang bisa mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah 2 hal, yaitu fi'lut ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan, wa tarki al-ma'asi, dan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Nah, ketaatan mencakup 2 hal, yaitu al-wajibat wal mustahabbat, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu ketaatan. Sementara hal yang dilarang ini juga mencakup 2 hal. Yang pertama al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, dan yang kedua al-makruhat, yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dari 2 hal ini, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, beliau hanya menyinggung tentang masalah fi'lut ta'at. Beliau tidak singgung tentang tarkul ma'asi. Kenapa? Ini karena telah kita jelaskan di awal, beliau memang hanya fokus dalam pembahasan yang kaitannya dengan tarbiyah, kaitannya dalam masalah tahliyah, untuk mendidik, untuk memberikan dan menghiasi seseorang di dalam ketaatan, melakukan amal kebaikan. Adapun meninggalkan kemaksiatan, ini beliau tidak singgung. Iya, nah, itu memang beliau telah isyaratkan di awal pembahasannya. Baik, maka melakukan ya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dari perkara yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Iya, dari perkara yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadits qudsi itu ya, tentang walinya Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada dirinya. Kemudian disebutkan dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi
bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi tatkala dia melakukan amal-amal yang aku wajibkan pada dirinya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepada dirinya. Ini melakukan kewajiban dan meninggal dan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Nah, dan ini yang beliau rinci dalam bait syair yang ketujuh. Fi'lul faraidi wan nawafil da'buhum ma' ru'yatit taqsiri wan nuqsani. Melakukan al-faraid, kewajiban-kewajiban. Al-faraid jamak dari faridah. Wan nawafil jamak dari nafilah. Dan perkara-perkara yang disunnahkan. Kewajiban dan yang disunnahkan. Kewajiban itu maknanya adalah apa yang diperintah oleh syariat ala wajhil ilzam, dalam bentuk diharuskan dia kerjakan, makanya hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa, dapat pahala kalau dikerjakan. Berbeda dengan nawafil atau amalan-amalan sunnah, dia diperintah juga oleh syariat tetapi la ala wajhil ilzam, tidak dalam bentuk pengharusan, tidak diharuskan. Karenanya hukumnya kalau dikerjakan itu berpahala dan ditinggalkan itu tidak berdosa. Dia hukum di bawah wajib, yaitu nawafil atau yang kita kenal dengan amalan-amalan sunnah. Nah, mereka yang berjalan menuju ridhonya Allah dan negeri akhirat, mereka bukan hanya melakukan amal kewajiban saja, tetapi mereka juga gabungkan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, ada di sini manusia terbagi menjadi 4 golongan terkait dengan orang yang mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Ada mereka yang sabiqun bil khairat, yang mereka ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Mereka gabungkan antara yang wajib dan mereka sempurnakan dengan yang sunnah. Nah, ada juga golongan manusia yang mereka ini ya muqtasid, yang pertengahan, masih baik, yaitu mereka yang mencukupkan dengan yang wajib saja, yang sunnah dia tidak kerjakan. Nah, ini golongan yang muqtasid, yang pertengahan. Dan ada yang na'udzubillah, dia tinggalkan yang wajib, dia tinggalkan pula yang sunnah. Ini zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidnillahi dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri. Ini yang tidak mengerjakan kewajiban, ya, apalagi yang sunnah-sunnah. Dia melakukan perkara-perkara maksiat, zalimun li nafsih, dia zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Ini yang tadi, yang dia hanya mencukupkan dengan yang wajib, dia tidak mengerjakan yang sunnah. Ini masih bagus. Nah, dan yang lebih bagus lagi, wa minhum sabiqun bil khairat, yang mereka mengerjakan yang wajib kemudian mereka sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, karena mereka tahu bahwa amalan-amalan yang wajib yang mereka kerjakan itu belum sempurna. Nah, sementara fungsinya amalan sunnah, ya, amalan sunnah itu berfungsi apa? Untuk menyempurnakan apa yang kurang dari amalan-amalan wajib yang kita kerjakan. Tidak ada jaminan seseorang tatkala mengerjakan yang wajib kemudian sempurna amalan wajibnya. Mesti ada kekurangan. Makanya dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, ya, itu akan diikutkan dan diiringi dengan ibadah yang mirip dengan itu. Ya, makanya kita sholat
dalam sholat fardu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada rawatibnya. Itu untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Dalam puasa pun demikian. Puasa Ramadan, sebelumnya ada puasa Sya'ban, itu ibaratnya sebagai qobliyahnya Ramadan, dan ada ba'diyahnya Ramadan. Ba'diyahnya Ramadan itulah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang menyempurnakan ibadah puasa kita. Demikian pula zakat, ya, yang wajib. Di sana ada amalan yang sama, mirip dengan zakat, mengeluarkan harta juga, tapi sifatnya sunnah. Nah, itulah infak, sedekah yang kita keluarkan. Gunanya apa? Fungsinya apa? Untuk menyempurnakan ibadah zakat kita. Nah, maka kalau kita perhatikan, ya, dari amalan-amalan wajib itu selalu ada yang menyertainya dari amalan-amalan sunnah. Yang kedua, fungsi dari amalan sunnah ini itu menjadi tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, di antara tanda ibadah oleh Allah itu dengan bertambahnya iman dia. Dan bertambahnya iman dia itu dengan cara, dilihat dengan cara dia melakukan amalan ibadah selanjutnya, ibadah berikutnya. Makanya kata para ulama, seseorang di antara ciri bahwa ibadah fardunya diterima, solat fardunya diterima, manakala dia mengerjakan solat ba'diyah setelahnya. Sama halnya dengan Ramadan. Di antara ciri bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah ketika dia setelah puasa Ramadan dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu sebagai pertanda bahwa ibadahnya, walaupun tidak bisa kita pastikan, tetapi sebagai pertanda kata para ulama bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dari ciri mereka, dari kebiasaan mereka, dari rutinitas mereka, mereka mengerjakan yang wajib dan mereka sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian bersamaan dengan itu, ma'ru'yatit taksiri wan nuqsani. Ya, mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu masih kurang. Mereka masih banyak keteledorannya, belum sempurna yang mereka lakukan. Ini mengingatkan kepada kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya seseorang ketika dia sudah melaksanakan suatu ibadah, jangan kepedean bahwa ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Jangan. Nah, jangan merasa oh ibadah saya sudah cukup. Saya dari awal Ramadan luar biasa. Nah, tidak masalah di akhir Ramadan ini saya agak sedikit bermalasan. Jangan. Karena apa? Tidak ada jaminan ibadah kita itu diterima oleh Allah. Makanya dari ciri orang yang beriman, dia selalu merasa kurang terhadap ibadah yang dia kerjakan. Jangan merasa ta'ajub, jangan merasa ujub, jangan merasa bangga, jangan sombong dulu dengan ibadah yang kita kerjakan. Karena tidak ada jaminan ibadah kita itu diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, andaikan saya tahu ada satu solat saya yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Sebab Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Ini ikhwani fiddin. Nah, lebih merinding lagi kita kalau mendengar hadis Nabi SAW. Innar rajula, sesungguhnya ada seseorang yang dia la yusalli sittina sanah, salat selama 60 tahun dia salat. Tidak tahu berapa ribu rakaat yang sudah dia kerjakan. Akan tetapi apa? Tidak ada satupun salatnya yang diterima oleh Allah. Bayangkan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, maka jangan sampai kita ini kepedean, oh pasti sudah diterima ibadah saya. Iya, belum tentu. Bahkan ciri dari orang yang beriman, orang yang saleh, dia selalu khawatir jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Lihat doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, membangun suatu rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah pertama Allah di muka bumi ini, Ka'batullah. Bersamaan dengan itu apa? Setelah mereka bangun, dan mereka bukan orang biasa, nabi dan rasul. Iya. Yang segala ucapannya, perbuatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, setelah mereka bangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi seseorang tidak merasa takjub terhadap amal yang sudah dia kerjakan. Dia tidak berbangga, dia tidak sombong dengan apa yang dia telah kerjakan. Harusnya dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang memudahkan bagi dia untuk mengerjakan ibadah itu, bukan karena dirinya. Ya, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bantu kita. Allah yang berikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mudah untuk melakukan amal-amal ibadah. Maka seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah dia merasa jangan pernah dia berbaik sangka terhadap ibadah yang dia kerjakan. Orang kalau husnudzon itu sangat bagus kalau husnudzonnya kepada Allah, kalau husnudzonnya kepada manusia, kepada orang lain. Tapi kalau husnudzon terhadap diri sendiri, maka itu tidak bagus. Bahkan seseorang dianjurkan untuk suudzon kepada diri sendiri, berburuk sangka kepada dirinya, jangan berbaik sangka. Nah, kalau kepada orang lain, itu berbaik sangka kita. Tapi kalau pada diri sendiri, apalagi pada amalan yang kita kerjakan, hendaknya terus berburuk sangka. Dalam pengertian apa? Ini ibadah saya masih kurang, belum seberapa ini. Apa yang saya lakukan ini? Tidak ada apa-apanya. Nah, itu ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, la yara rabbahu illa muhsina wa la yara nafsahu illa muqassira. Seseorang itu jangan sampai dia melihat Tuhannya kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik dan selalu melimpahkan kebaikan pada dirinya. Dan seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim, jangan sampai melihat pada dirinya kecuali dia sangka bahwa dirinya masih kurang dan banyak keteledorannya, banyak kekurangannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, dan itulah yang menjadi sebab kenapa istighfar yang paling utama, yang dikatakan sebagai sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar. Kenapa bisa utama? Disebutkan oleh para ulama, sebab di dalam sayyidul istighfar itu terdapat pengakuan diri kita bahwa kita ini masih kurang, sementara kita mengakui Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik yang terus melimpahkan kebaikannya kepada kita. Lihat dalam sayyidul istighfar kita berucap apa? Abu'ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui ya Allah nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bidanbi. Ya Allah, aku akui dosaku ya Allah. Lihat, kepada Allah dia berbaik sangka, kepada dirinya sendiri dia justru berburuk sangka. Wa abu'u bidanbi, aku ini banyak dosa ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka itu kenapa rahasia kita ketika melakukan suatu ibadah, kita beristighfar kepada Allah. Selesai sholat, Nabi SAW selesai sholat, sebelum beliau berbalik ke hadapan para sahabatnya, ke hadapan makmumnya, beliau tidak berbalik kecuali setelah beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau mengucap Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya dal jalali wal ikram. Kemudian beliau berbalik ke hadapan sahabatnya. Nah, padahal ketika kita habis sholat, ini kan bukan habis maksiat, habis sholat ini. Kenapa yang pertama kita ucapkan istighfar? Ya karena kita sadar bahwa dalam sholat kita itu masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang ingatnya, mungkin kurang khusyuknya kita dalam membaca zikir-zikirnya. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ibadah itu kalau sudah mendekati akhir, makanya memperbanyak istighfar kepada Allah itu dari hal yang dituntunkan. Nah, Nabi SAW apa? Di akhir Ramadan, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha apa? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu kan doa meminta apa? Meminta ampunan kepada Allah. Nah, karena memang sudah dekat akhir, sudah dekat akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menjelang ajalnya, turun surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Ibnu Abbas ini ayat, ini surat yang menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Surat apa itu? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat. Ini surat ya diturunkan oleh, bahkan sebagian ulama menyebutkan ini surat yang paling terakhir turun. Ini surat yang paling terakhir turun kata sebagian para ulama. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu, maka bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Nah, ini perintah kepada Nabi SAW untuk apa? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung ajal beliau. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk dari alamat kebinasaan kita ikhwani fiddin, ketika kita beramal, selesai kita beramal, kemudian kita merasa amal kita pasti diterima oleh Allah, kemudian kita merasa bangga, merasa sudah hebat, sudah melakukan persembahan yang luar biasa, itu tanda kebinasaan, itu tanda bahwa amal kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Itu jamaah sekalian. Nah, makanya orang itu binasa ya ketika dia sudah mulai takjub terhadap dirinya. Lihat umat-umat terdahulu. Ya, itu puncak-puncak dia jayanya dia, justru itulah kebinasaan dia. Fir'aun, Pak. Lihat Fir'aun ya, ketika mau mengejar Nabi Musa, Fir'aun berbangga, bawa semua pasukannya kejar Nabi Musa beserta apa? Bani Israel. Fir'aun ketika itu berada di atas angin, ya kan? Sementara Nabi Musa dan umatnya Bani Israel itu dalam kondisi terjepit. Di tengahnya, di depan, di hadapan mereka ada lautan yang terbentang luas, di belakang mereka Fir'aun dengan bala tentara yang siap ingin menghajar mereka, membasmi mereka. Baik. Sampai seorang dari Bani Israel ketika itu mengatakan apa? Inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan dicapai oleh Fir'aun dan pasti kita akan binasa. Tapi Nabi Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat apa yang terjadi. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan, kemudian beliau menyeberang. Ketika Fir'aun mau menyeberang, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuat Fir'aun semakin bangga ketika itu. Sebenarnya Fir'aun ketika mau melintasi itu lautan, dia agak ragu. Tapi subhanallah, itu dijadikan ketika Fir'aun itu lewat, disebutkan dalam riwayat, itu lautannya seakan-akan menyingkir dari Fir'aun. Seakan-akan menyingkir. Sehingga semakin bangga Fir'aun. Ini lautan aja, air saja tidak berani menyentuh saya ini. Sehingga dia semakin yakin untuk mau menyeberangi lautan itu. Maka ketika dia menyeberangi lautan, berada di tengah lautan, baru Allah tutup Fir'aun dengan air laut itu. Dan binasalah Fir'aun. Lihat. Di puncak kejayaannya, di saat dia sudah mulai takjub luar biasa, disitulah justru puncak kebinasaannya. Nah, lihat siapa? Pada perang Badar, kafir Quraisy ketika itu berada di atas angin. Bayangkan jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Sementara umat Islam disebutkan dalam riwayat cuman jumlahnya 313 orang saja. Nah, melawan 1.000 orang. Tapi apa yang terjadi?
Orang kafir Quraisy kan merasa takjub, oh kami paling kuat, kami paling banyak. Nah, tapi justru mereka binasa di saat itu. Banyak pentolan-pentolan kafir Quraisy terbunuh dan sebagiannya ditawan di perang Badar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau sudah merasa takjub dengan amalannya, disitulah puncak kebinasaan dia. Nah, bahkan ini pernah terjadi pada diri para sahabat Nabi SAW. Lihat dalam perang Hunain. Sebaliknya lagi, dalam perang Hunain, apa yang terjadi di perang Hunain? Umat Islam ketika itu berada di atas angin. Jumlah mereka dalam perang Hunain, karena setelah Fathu Makkah banyak orang yang masuk Islam, itu jumlah kaum muslimin 12.000 orang melawan orang-orang musyrikin yang jumlahnya cuma 4.000 orang. Dalam perang Hunain itu 12.000 kaum muslimin, pasukan cuma apa? Orang musyrikin cuma 4.000 orang. Dari sisi jumlah personel itu sudah kaum muslimin sudah menang, ya kan? Tapi apa? Ketika mereka sudah mulai takjub, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang belum betul-betul paham, mereka mengatakan apa? Kita tidak mungkin kalah dengan jumlah yang sedikit. Mulai muncul apa? Takjub. Maka apa yang terjadi? Justru di perang Hunain banyak kaum muslimin apa? Yang terbunuh. Dan pasukan kaum muslimin dibukul mundur ketika itu oleh orang-orang musyrikin dalam perang Hunain. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau itu saja terjadi pada sahabat yang mereka orang-orang yang mulia, apalagi kita. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini beliau ingatkan hal yang sangat berharga sekali. Seorang kalau sudah melakukan amal ketaatan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, jangan dia merasa bangga. Justru dia hendaknya melihat apa? Kurang, belum sempurna, masih banyak lalainya, masih banyak belum khusyuknya. Itu jamaah sekalian. Baik. Maka ini dari perkara yang beliau ingatkan. Kemudian dari perkara yang berikutnya, ya, kita selesaikan ini satu lagi. Kata beliau rahimahullahu taala di bait syair yang ke-8, 9 dan 10. Nah, ini beliau menyebutkan tentang tingkatan manusia ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Kata beliau rahimahullahu taala, dari jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah, ridhonya Allah dan negeri akhirat, sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani nazalu bimanzilatir ridha fahumu biha qad asbahu fi junnatin wa amani syakarul ladzi awlal khalaiq fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Ini 3 bait syair yang ke-8, 9 dan 10. Ini globalnya menerangkan kepada kita tentang derajat tingkatan manusia ketika dia mendapatkan ujian cobaan dari Allah. Tingkatan yang pertama adalah sabar. Tingkatan yang pertama adalah sabar. Nah, apa itu sabar? Sabar itu artinya habsun nafsi, menahan jiwa. Al-habs. Al-habs itu dalam bahasa Arab artinya memenjarakan diri. Jadi orang yang sabar itu ibarat dia dipenjara. Yang namanya orang dipenjara kan tidak bebas, ya kan? Tidak bebas, dia terkekang di situ. Nah, itulah orang yang sabar itu. Habsun nafsi ala ma yakrahul insanu idza kana fihi ridhar rahmani. Ini sabar, yaitu dia menahan jiwanya terhadap apa yang dia tidak sukai apabila hal tersebut di dalamnya terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mendefinisikan sabar itu habsun nafsi ala hukmillah. Ini lebih singkat, menahan jiwa terhadap hukumnya Allah. Nah, hukum Allah ada 3, perintahnya, larangannya, takdirnya. Itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar juga terbagi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sabar di sini maksudnya apa? Dia tahan jiwanya. Dia tahan jiwanya. Dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya. Lisannya jangan sampai apa? Jangan sampai marah-marah, jangan sampai jengkel, menampakkan seakan-akan dia tidak apa? Suka dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Jadi jangan sampai dia ketika
menerima ketetapan dari Allah, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengurangi rezekinya atau mengurangi keduniaannya, dikena musibah dan semisal itu. Nah, di sini dia butuh sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berkeluh kesah, jangan dia ngomel-ngomel, jangan dia menggerutu dan semisal itu. Kemudian dia jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa misalnya? Dia menampar-nampar pipinya. Nah, itu orang yang meratap. Iya. Orang yang meratap itu orang yang tidak sabar. Makanya diancam oleh Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap disebut wanita karena kebiasaannya, kebanyakannya yang melakukannya wanita. Disebutkan wanita. Tapi kalau ada laki-laki lebih kena lagi. Karena harusnya kalau laki-laki kan lebih kuat. Nah, ini laki-laki cengeng. Nah, kalau sekedar menangis karena ada musibah itu wajar. Tapi beda kalau meratap. Ini meratap diharamkan. Kalau orang menangis ya, meninggal keluarganya wajar. Nabi pun menangis ketika meninggal putranya Ibrahim. Tetapi ini meratap. Meratap itu apa? Meraung-raung dalam menangis, sambil menampar-nampar pipi, membanting-banting barang, tidak ridho, HP-nya dilemparnya. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Orang kalau ada masalah kemudian banting-banting barang, itu menunjukkan dia tidak sabar. Nah, apalagi sampai merobek-robek pakaian, menjambak-jambak rambutnya. Nah, itu dari perkara yang diharamkan, menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Dan sabar itu wajib hukumnya ketika ketika mendapatkan musibah. Ya, jangan sampai dia tidak sabar. Nah, inilah yang beliau sebutkan ya di dalam bait syair yang ke-8, sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha. Dia menyabarkan jiwanya untuk menerima semua yang dia tidak sukai, semua yang dibenci. Syauqan ila ma fihi min ihsani. Kenapa dia sabar? Karena kerinduan hatinya terhadap apa yang ada di balik musibah itu dari kebaikan. Artinya jamaah sekalian, beliau ingin ingatkan bahwa ketika kamu dapat musibah, ambil hikmahnya. Di balik musibah akan ada kebaikan bagi dirinya. Ini pasti. Seorang kalau bersabar, Allah tidaklah kenakan musibah, melainkan itu akan menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Melainkan itu menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu ciri kebaikan seseorang, tanda kebaikan seseorang ketika dia bersabar menghadapi musibah. Justru ketika dia kena musibah, lalu dia bersabar dengan hal tersebut. Rasulullah pernah bersabda may yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan ditimpa ujian dan cobaan. Justru ciri bahwa Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Nah, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah segerakan musibah pada dirinya. Itu kebaikan. Ketimbang dapat musibah azab di akhirat, mending di dunia saja. Dan itu sebagai penggugur dosa dirinya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan itu sebagai ciri bahwa Allah cinta kepada hamba tersebut. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira, atau dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan timpakan ujian dan cobaan kepada dia. Kalau dia ridha, maka baginya keridhaan Allah. Kalau dia murka, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka di balik musibah yang menimpa kita, itu pasti akan ada hikmahnya. Maka ambil hikmahnya itu. Iya, ambil kebaikannya itu, minimal dosa kita akan diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda
ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala ada wala huznin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu nasabin. Nasabin itu kepayahan, capek, lelah. Itu kan ada musibah itu kan. Walaupun kecil ya, biasa itu capek itu biasa. Tapi subhanallah, kalau dia capek, kalau dia lelah, nah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu capeknya dihitung sebagai pahala. Gugur dosa-dosanya. Ya, kemudian wala wasabin, tidaklah dia ditimpa penyakit, wala huznin, kesedihan, wala ghammin, gundah gulana, wala ada, gangguan menghampiri dirinya, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan itu sebagai penggugur dosanya. Subhanallah. Dengan syarat asalkan dia mau sabar. Tapi kalau dia kena musibah langsung dia menggerutu, nah ini bukan pahala yang dia dapatkan, tapi justru dosa. Karena dia wajib bersabar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan kedua yang lebih hebat dari sabar adalah ridho. Nah, itu yang beliau sebutkan dalam bait yang ke-9. Nazalu bimanzilatir ridha fahumu biha qad asbahu fi junnatin wa amani. Kata beliau, mereka itu menempati posisi atau kedudukan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ridho terhadap ketentuannya Allah. Maka merekalah orang-orang yang telah mengambil perisai junnah. Mereka mengambil tameng, kemudian wa amani, dan keamanan. Ini kalau orang yang sudah mencapai derajat lebih daripada sabar, yaitu ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau sabar, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dia tidak menggerutu. Dia tidak melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi kesabaran dia. Tidak menampar pipi, tidak membanting barang, tidak merobek-robek pakaian, tidak. Pokoknya hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar. Itu sabar. Tetapi di dalam hatinya masih ada yang menjanggal, masih berat dia. Meninggal misalnya ya orang tuanya. Dia sabar. Tapi masih berat bagi dia untuk apa? Masih berat bagi dia untuk melepas kepergian orang tuanya. Itu sabar. Kalau ridho lebih daripada itu. Ridho apa? Ridho itu kata para ulama, dia terjadi tidak terjadi sama saja. Dia terima dengan pasrah. Tidak ada yang mengganjal di dalam hatinya. Tidak ada perasaan berat di dalam hatinya. Ini jenjang lebih hebat ini kan. Makanya untuk ridho ini tidak wajib hukumnya, sunnah hukumnya. Pengertian ridho yang seperti ini. Kenapa? Tidak semua orang bisa seperti itu. Orang kalau kena musibah, mungkin misalnya rumahnya terbakar, baru saja dia bangun langsung terbakar rumahnya misalnya. Nah, dia sabar, dalam pengertian dia sabar, dia tidak marah-marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan tersebut. Dia tidak membanting-banting barangnya, menampar-nampar pipinya, tidak. Ini sabar orang ini. Tapi dalam dirinya masih berat. Berarti dia belum ridho. Dalam dirinya masih berat, berarti dia belum ridho. Nah, orang yang ridho ketika dapat musibah, tidak ada rasa berat di dalam hatinya, plong rasanya. Nah, sama saja dia bilang apa? Ini sudah ketetapan Allah. Nah, bahkan bisa berbicara sambil senyum-senyum dia. Ini orang yang ridho seperti ini. Berarti jenjangnya lebih tinggi kan? Jenjangnya lebih tinggi. Nah, makanya ridho ini sunnah saja. Orang yang kalau tidak ridho itu tidak berdosa. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Jenjang yang lebih hebat lagi, yang lebih hebat daripada sabar dan ridho, apa itu? Jenjang syukur kepada Allah. Wah, ini lebih hebat lagi nih. Bukannya dia malah sabar di atas sabar, bukan dia sekedar ridho, di atas ridho, syukur kepada Allah ketika dapat musibah. Lebih berat lagi nih. Nah, kalau yang ridho saja jarang ada orang yang bisa seperti itu, apalagi syukur. Bersyukur, orang itu kan wajarnya dia syukur kalau dapat nikmat. Ini syukur dapat musibah. Subhanallah. Nah, makanya kata beliau rahimahullahu taala, syakarul ladzi aulal khalaiqi fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Kata beliau, mereka bersyukur. Subhanallah. Mereka bersyukur. Nah, alladzi aulal khalaiqi fadlahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan, anugerah kepada
kepada seluruh makhluk. Naam, dia bersyukur bil qalbi wal aqwali wal arkani. Ya, di sini beliau sebutkan bahwa yang namanya syukur itu dengan 3 tingkatannya, dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa kok bisa ada orang yang dapat musibah justru bersyukur? Kenapa? Ya karena dia paham ini tidak bisa sampai pada jenjang ini kalau dia belum memahami hakikat musibah itu. Apa hakikat musibah? Kebaikan kan? Minimal apa tadi? Dosa kita diampuni. Ini kebaikan? Kebaikan. Kita tidak beramal ini, dosa kita diampuni sudah. Nah, kan luar biasa ini. Dan ini nikmat. Nikmat itu. Diampuni dosa nih, nikmat. Maka nikmat menuntut syukur kepada Allah. Ya kan? Subhanallah. Apalagi kalau dia melihat apa? Bukan hanya sekedar dosanya diampuni. Dosanya diampuni, kemudian dia diberi pahala, kemudian diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia betul-betul paham, maka syukur kepada Allah. Makanya sebagian ulama salaf, Pak, sebagian ulama salaf itu kalau 1 bulan tidak sakit, gelisah dia. 1 bulan tidak sakit, gelisah. Kenapa? Ini jangan-jangan istidraj ini kepada saya. Mereka berburuk sangka seperti itu pada dirinya. Nah, subhanallah, 1 bulan mereka tidak sakit atau tidak kena musibah, mereka khawatir ulama dulu itu. Kalau kita kan seakan-akan bangga, berarti Allah masih menjaga saya, masih menginginkan kebaikan kepada. Itu persangkaan kita. Dulu ulama salaf tidak kena musibah mereka, justru mereka khawatir. Saking pahamnya mereka hakikat musibah itu kebaikan. Nah, makanya mereka sampai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu dengan 3 tingkatannya. Hati. Syukur hati apa? Yakin bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada kita dari kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kamu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya konsepnya kita itu kalau dapat nikmat jangan pernah sombong. Banyak kita dapat dari harta, jangan pernah sombong. Sedikit kita dapat harta, jangan bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita. Makanya hidup itu katanya jadilah seperti tukang parkir. Ya. Hidup itu jadilah seperti apa? Tukang parkir. Banyak kendaraannya, tidak sombong dia. Diambil kendaraannya, tidak sedih dia. Kenapa? Ya bukan kendaraannya kan? Makanya dia tidak sedih. Banyak kendaraannya, bukan kendaraannya, makanya dia sombong. Nah, harta juga seperti itu. Hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil oleh Allah, dia tidak sedih. Banyak hartanya tidak membuat dia sombong. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati harus mantap. Kemudian lisan. Lisan harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dapat nikmat. Ketika dapat nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebut dia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati lisan kita ketika dapat nikmat, oh ini karena memang kecerdasan saya. Ini memang kehebatan saya. Saya hebat berdagang ini. Nah, saya kan sudah S1, S2, S3, S-teler. Ya. Hebat saya ini. Makanya ya dagangan saya begini. Ini ucapan korun seperti ini. Hati-hati Pak, korun seperti ini ucapannya. Ketika dapat nikmat, diajak bersyukur si korun. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat nikmat ini ya karena hebatnya saya. Nah, itu korun. Ya. Akhirnya Allah tenggelamkan si korun beserta hartanya ke dalam bumi. Kalau Fir'aun di dalam lautan ditenggelamkan, kalau si korun di dalam bumi dia beserta harta-hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Karena kupur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ya, syukur kepada Allah dengan anggota badan. Maksudnya apa? Manfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi melandasi ibadahnya untuk bersyukur kepada Allah, ya kan? Nabi hebat sholatnya sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi SAW itu. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah kenapa? Bukankah dosamu diampuni yang lalu dan yang akan datang? Apa jawabnya Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya itu menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini bait syair yang ke-10 yang kita bisa bacakan pada kesempatan subuh hari ini. Nah, intinya seorang yang dapat musibah, ketika kena musibah, hendaknya wajib dia bersabar. Kemudian ridha itu sunnah hukumnya. Nah, apalagi syukur kepada Allah. Nah, ini kita belajar untuk bisa bersabar, kita belajar untuk bisa ridha, dan kalau bisa bersyukur kepada Allah tentu luar biasa lagi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin tinggal 8 bait syair lagi ya, kita usahakan insyaallah pertemuan terakhir kita bisa selesaikan nanti pembahasan kitab Mamdumah ini, As-Sair Ilallah wad Daril Akhirah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.